Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Sabah Maju Jaya. Salam Madani. Salam Usno peduli rakyat. Salam Usno, salam baru rakyat. Terutama sekali saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada rekan-rekan pimpinan komponen Pati-Pati JRS yang tadi telah dinyatakan oleh pengacara majelis, yaitu bersama kita pada pagi ini adalah wakil-wakil daripada STA, PBS, PCS, LDP, dan Harapan. Saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pemimpin-pemimpin Barisan Hadapan Usno yang telah sudi untuk meluangkan masa pada hari ini bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin akar umbi dalam 5 bahagian, yaitu Zon 3 Kota Kinabalu, yang juga telah dinyatakan nama-nama zon tersebut. Jutaan penghargaan khas saya tunjukkan kepada pengurusi jabatan kuasa penganjur Saudara Laliman dan barisan jabatan kuasanya yang telah bersusah payah untuk mengadakan majelis pada hari ini. Dan teristimewa sekali ialah para hadirin dan para hadirat yang telah sudi datang pada hari ini untuk mendengar suara kami daripada Usno. Majelis ini adalah 2 majelis dalam 1, yaitu meresmikan bahagian zon sebelah pantai barat ini, yaitu daripada Dalit, Sulaman, dan 3 Dun di kawasan Kota Kinabalu, Provinsi Panggar. Keduanya ialah ini juga adalah merupakan jelajah Usno sebagai tanggung jawab pemimpin-pemimpin Usno kepada slogan baru Usno, yaitu peduli rakyat dan suara baru rakyat. Peduli rakyat ialah dalam konteks Usno mesti turun padang, mendengar apa keluhan rakyat secara dekat, mendengar aspirasi rakyat secara dekat, mendengar apa yang dikehendaki oleh rakyat secara dekat. Apabila itu semua kami lakukan, maka apa yang kami dengar daripada akar umbi akan kami bawa dan angkat kepada pengetahuan pihak-pihak yang berwajib, terutama sekali Ketua Menteri dan Menteri-Menteri dalam kerajaan JRS Plus. Hari ini saya tidak akan berucap seperti biasa, teriak sana teriak sini, di mana apabila saya berucap secara begitu dengan suara yang keras, nyaring dan sedemikiannya, seolah-olah macam saya kerasukan. Dan kadang-kadang apa yang saya luahkan itu walaupun benar, tetapi kadang-kadang ada mereka-mereka yang terkesan. Jadi sebelum saya memulakan hujah persemian 5 bahagian dan juga jelajah,
saya ingin ingatkan sama ada ini kata-kata hikmat ataupun hadis, tapi saya ingat daripada seorang sahabat Sayyidina Ali yang mengatakan bahwa jangan lihat kepada yang bercakap, yang harus kita lihat ialah apa kandungan yang dia cakap. Dalam konteks yang sedemikian, janganlah lihat kepada saya sebagai Presiden Osno yang berujar di sana sini dan teriak-teriak. Karena ada lagi pemimpin-pemimpin dalam negeri Sabah ini yang lebih jago, yang lebih kaya, yang lebih besar, yang lebih handsome, dan yang lebih banyak bini. Jangan lihat daripada itu. Yang harus dilihat ialah apa isi kandungan yang saya luahkan. Karena itu yang amat penting. Jelajah ini bermula daripada satu majelis yang diadakan di Kiningau. Satu jelajah yang dianjur oleh tidak lain dan tidak bukan yaitu saudara Dr. Jeffrey Kitingan. Jelajah itu adalah jelajah JRS. Apabila disebut jelajah JRS, mana kata semua pemimpin JRS 8 komponen akan dijemput untuk hadir, dan pada lazimnya dan kebiasaannya pemimpin-pemimpin ini akan diberi peluang untuk berucap. Coba bayangkan dalam satu majelis 8 presiden berucap, selepas itu ketua menteri pula berucap, seolah-olah ada pertandingan ucapan. Tetapi yang tidak jelas ialah apa yang ingin disampaikan oleh pemimpin-pemimpin yang 8 buah parti ini. Karena wajar diingat bahwa setiap parti dalam komponen mempunyai perlembagaan yang tersendiri. Osno mempunyai perlembagaan dan dia punya perjuangan. Daripada lagu yang kamu dengar sebentar tadi itu, sudah kamu mendapat clue orang Timbalan bilang bahwa perjuangan Osno dulu adalah sama dengan perjuangan Osno sekarang. Kalau Osno dulu pimpinan almarhum Tun Mustafa, dia ingin merdeka. Dalam konteks ingin merdeka itu ialah ingin merdeka daripada cengkaman jajahan British. Sekarang ini Osno adalah serupa dengan perjuangan Osno dulu, tetapi dalam konteks yang berbeda. Dalam lagu mengatakan bahwa daripada ditongkat selama-lama, lebih baik mandiri saja. Orang Sabah sekarang ini bukan macam orang Sabah dulu. Kebanyakan ibu bapak tidak bersekolah pun. Mereka tidak tahu menilai isu. Jadi dalam konteks apa yang Osno ingin suarakan, daripada ditongkat selama-lama, lebih baik mandiri saja. Ialah Osno dan rakyat, Osno menyeru kepada rakyat supaya jangan lagi kita sama sekali minta kita dikongkong oleh orang lain. Walaupun kita merdeka, dalam arti kata kita sekarang tidak dijajah lagi oleh British, tetapi ada unsur-unsur penjajahan, yaitu menjajah minda pemimpin-pemimpin Sabah dan rakyat Sabah. Itu yang dimaksudkan. Jadi bermula daripada Kiningau. Apabila saya disuruh berucap sebelum naik pentas, saya berpikir apa semestinya yang saya harus luahkan kepada masyarakat. Sedangkan kami diberi masa untuk 5 menit, 10 menit saja untuk berucap. Lalu terlintas dalam pikiran saya bahwa telah berpuluh tahun rakyat negeri Sabah ini diseru oleh pemimpin-pemimpin untuk bersatu.
Bersatu untuk apa? Kita diberitahu bahwa kita harus bersatu. Oleh karena kalau kita tidak bersatu, kita akan bercerai rumah. Apabila kita bercerai rumah, maka kita tidak mempunyai kekuatan politik. Apabila kita tidak mempunyai kekuatan politik, maka ekonomi kita juga tidak kuat. Apabila ekonomi kita tidak kuat, maka negeri kita tidak dapat bangunkan. Saya simpulkan apa yang saya sebut tadi itu kepada dua perkataan, yaitu rakyat diseru untuk menyokong demi untuk politik pembangunan. Sudah 30 tahun politik pembangunan ini, itulah juga naratif yang diulang-ulang. Umur saya sekarang ini 70 tahun. Saya mulai berpolitik 27 tahun. Saya sudah menjadi wakil rakyat lebih kurang 29 tahun. Saya dilantik sebagai Speaker Dewan Undangan Negeri yang termuda di Kebumen. Saya dipilih sebagai Senator umur 32 tahun. Begitu juga break record seluruh komunal. Jadi saya rasa saya sedar diri. Kalau saya bercakap pun ada substance. Karena pengalaman ini sudah begitu jauh. Saya serve 3 Perdana Menteri. Saya serve entah berapa ketua-ketua menteri di Sabah. Saya telah bertugas di Sabah sebagai menteri 3 portfolio. Sebagai speaker, sebagai menteri di jabatan Perdana Menteri, menjaga wilayah 3 wilayah, yaitu Putrajaya, DBKL, dan Lampung. Pada 2008, walaupun saya digugur daripada bertanding atas sebab yang dimaklumi oleh orang yang bertanggung jawab pada ketika itu, saya diangkat sebagai speaker selama 10 tahun. Kamu boleh bayangkan perasaan seorang pemimpin yang mau bercalon, yang mempunyai rekod yang tidak juga seburuk dengan orang yang disuruh bertanding. Apabila digugur, dunia politik saya pada ketika itu hancur. Tidak ada sebab. Orang pula yang dipilih untuk mengganti saya ini, la ilaha illallah. Jauh beza. Saya bukan angkat diri, tapi jauh beza. Tapi begitulah politik. Politik boleh kita simpulkan dalam 2 perkataan. Orang putih bilang politik is brutal. It's a brutal game. Sama ada kau dipancung atau kau yang memancung. Sama ada kau yang dicantas ataupun kau mencantas. Yang paling dahsyat ialah apabila kau dicantas secara pelan-pelan, without you even knowing that you are being killed. Balik kepada Kiringa. Anjuran Dr. Jufri. Tema Sayangi Sabah. Sebelum saya membuat keputusan untuk menghadiri Majelis Sayangi Sabah, saya mendapat pesanan WhatsApp daripada orang yang langsung saya tidak kenal nama, berpesan bahwa ketua-ketua komponen dalam DRS bercakap lebih kurang 5 menit. Lepas itu tidak boleh berujar, di mana kandungan hujah itu boleh menyakiti perasaan pemimpin orang lain, yaitu perasaan pemimpin daripada tanah seberang ataupun Malaya. Lalu saya tanya, arahan siapa? Adakah arahan ini daripada yang amat berhormat Ketua Menteri? Ketua Menteri tahu info saya. Apa benda-benda yang mustahak dia akan nyatakan kepada saya. Apa benda-benda yang juga mustahak saya akan tanya. Saya tanya, adakah ini arahan daripada ahli majelis tertinggi DRS? Karena saya adalah timbalan pengurusi.
JRS. Adakah ini, saya kata, arahan daripada Dr. Jeffrey tidak dipenganjur? Tidak ada siapa yang menjawab. Pertanyaan saya itu bukan saya tanya kepada mana-mana. Saya tanya dalam grup ahli majelis tertinggi JRS. Karena kalau saya tidak buat begitu, bermana saya melanggar dasar perjuangan Osno yang saya pimpin ini, yaitu suara baru. Suara baru dalam konteks macam manapun dia punya sakit didengar, macam manapun dia membawa kesan kepada siapa yang mendengar, itu tidak aku kisah. Karena yang saya kisah ialah saya tidak mau lagi keruntuhan dalam satu bangunan di mana parti dan gabungan yang saya sokong runtuh pada 2018. Walaupun Perdana Menteri pada ketika itu Najib seringkali mengatakan kepada saya, jangan susah Pak Dikar, kita akan menang. Karena sebelum pilihan raya 2017-2018, Osbo telah buat jelajah seperti begini. Last jelajah saya buat di sana kan dihadiri oleh 30.000 orang. Pada ketika itu mungkin orang hadir oleh karena saya masih speaker. Sekarang saya bukan ada jawatan pun dalam kerajaan JRS ini. Laporan saya ialah, saya kata, yang amat berhormat, there is something wrong on the ground. Beta Dokatik. Siapalah saya? Yang didengar oleh seorang Perdana Menteri yang mendapat laporan serbanari daripada MIO, Military Intelligence Officer, daripada keselamatan dalam negeri, yang laporan itu datang daripada special branch, daripada agensi kerajaan seperti DTN, seperti Kemas, seperti Jabatan Pendidikan dan sebagainya. Selepas pilihan raya 2018, kamu semua tahu. Jadi pengalaman yang saya ada sekarang ini, saya rasa yang saya rasa dulu 2018 sekarang ini mengantau saya rasa. Maka kurang daripada perasaan begitu, karena saya tidak mau lagi keruntuhan satu bangunan, yaitu satu bangunan yang bernama JRS, yang dia punya teras perjuangan rumah kita jaga, menu di dapur kita yang buat. Itu sebab ada JRS. Dia mempunyai satu falsafah. Falsafah ini adalah tidak lain dan tidak bukan dicetuskan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Haji Muhammad Nur. Ini yang mengikat 8 pantai kumpulan di dalam rumah kita jaga. Jadi orang yang bodoh seperti saya ini, apabila kita sebut rumah kita jaga, bagi saya itu ratifikasi. Bukan rumah kita jaga, tapi orang berkuasa lain. Karena kalau itulah tafsiran rumah kita jaga, yang berkuasa orang lain, Osno tidak mau melibatkan diri dalam JRS. Kankah? Berbalik kepada di Geningau, saya berhujat. Di sebelah saya pemimpin ICPP, Datuk Yon Dagul. Jakarta Presiden ICPP Yon Tekli tidak hadir, jadi boleh ambil masa kalau berhujat. Saya berhujat. Kalau siapa di antara kamu yang mendengar hujat saya di Geningau, saya jarang-jarang ulang dengar balik hujat saya, karena saya malu kadang-kadang. Tapi yang itu saya dengar balik, karena saya mendapat respons daripada pelbagai pihak. Saya ulang balik, saya dengar jam 1, buru rumah saya berdiri. Karena beberapa perkara yang timbul di kepala saya. Hai Pandikar Amin, kenapa kau bercakap begitu seolah-olah kau masih malu kepada pemimpin-pemimpin di bawah, sedangkan adalah sebaya dengan kamu? Siapa yang kasih kamu hak untuk buat?
Tetapi jawaban yang datang kepada saya ialah, kalau saya tidak bercakap begitu, saya rasa di Sabah ini tidak ada satu orang pemimpin yang boleh bercakap macam saya. Kalau putih-putih, kalau hitam-hitam, itulah saya sebab saya bilang, let's call the spade a spade. Tetapi minta maaf saja, ramai pemimpin-pemimpin di Sabah ini, oleh karena menyelamatkan jawatan masing-masing, oleh karena angkat kaki, oleh karena sokong membawa rebah, yang hitam pun apabila bercakap dengan ketua menteri, putih wah itu, yang itu ataupun kelabu wah itu, malu. bermakna mereka tidak nyatakan apa yang berlaku di bawah. Karena kebanyakan pemimpin di atas, terutama sekali orang yang bertanggung jawab, yang ada kuasa, jarang turun padang. Adapun yang turun padang, mereka pergi kawasan sendiri. Ya, dia servis, dia punya kawasan sendiri. Itu saya bersuara begitu. Saya ingatkan kepada Jeffrey, karena pada ketika itu saya cuma menyaringkan lagi atau menyambung apa yang disebut oleh Jeffrey pada ketika waktu dia berucap di ICICC meresmi Jelajah Pemuda. Dia bercakap dengan lantang. Belum pernah saya dengar Dr. Jeffrey bercakap begitu. Antara lain yang saya ulang di Kiringau, saya kata, Dr. Jeffrey kata, siapa yang bekerja sama dengan parti seberang, pengkhianat. Itu saja saya ulang. Jadi kalau pemimpin macam saya ini, yang biasa terpaksa kau baca maksud perkataan di celah-celah ayat, ataupun orang putih bilang you must read the intention in between the lines, maka itu interpretasi saya. Yang disuruh untuk meresmi itu adalah pemuda. Sudah pun kita tahu bahwa pemuda ini memang dia punya semangat wajah. Yang disuruh meresmi adalah Dr. Jeffrey. Dr. Jeffrey itu adalah timbalan ketua menteri. Yang menyuruh adalah yang berhormat Ajiji. Pengertian saya orang yang bodoh ini, itulah maksudnya. Pengertian saya bahwa Ajiji suruh Jeffrey untuk berucap sedemikian, untuk testing the water. Apa sebenarnya orang Sabah mau? Karena politik di Sabah ini kadang-kadang kita tidak sadar. Yang kita pikir musuh kita sana orang sebelah sungai, yang sedangkan musuh kita ada di depan mata.